warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tiwi pada mata pelajaran matematika. Sebelum memulai mata pelajaran matematika, mari bersama-sama kita membaca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, tujuan dari pembelajaran ini, kalian akan memahami tentang operasi hitung campuran, yang kedua melakukan operasi hitung bilangan caca, dan yang ketiga menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas bab 2, yaitu operasi hitung campuran bilangan caca. Nah, prioritas atau urutan pengerjaannya yang benar itu, yang pertama, operasi di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian dan pembagian adalah setara, maka dikerjakan urut dari kiri. Yang ketiga, perkalian dan pembagian dikerjakan lebih dulu dari penjumlahan dan pengurangan. Dan yang keempat, penjumlahan dan pengurangan adalah setara, maka dikerjakan urut dari contohnya. Yang A, 44.800 ditambah 28.750 dikurang 10.450. Cara penyelesaiannya, kalian tambahkan dulu yang 44.800 ditambah dengan 28.750. Hasilnya kan 73.550, lalu dikurangkan dengan 10.450, hasilnya 63.100. Yang B, 3.675 dibagi 15 dikali 25. Cara penyelesaiannya, kalian bagi dulu nih, 3.675 dibagi 15 berapa? Nah, cara penyelesaiannya kan hasilnya 245, berarti 245 dikali 25 sama dengan 6.125. Yang C, 160 dikurang 120 dibagi 2. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kalian bagi dulu nih, 120 dibagi 2 berapa? Nah, baru ketahuan tuh, 160 dikurang pembagian dibagi 2 tadi, 60 sama dengan 100. Yang D, 17 dikali 16 ditambah 4. Cara penyelesaiannya bagaimana? Kalian tambahkan dulu, 16 ditambah 4 itu berapa? 16 ditambah 4 kan hasilnya 20, berarti cara penyelesaiannya 17 dikali 20 sama dengan 340. Contoh selanjutnya, kerjakan operasi hitung campuran berikut. Yang A, 280 dikurang 165 ditambah 80 dibagi 2 dikali 5. Cara penyelesaiannya bagaimana? Cara penyelesaiannya kalian cari dulu nih yang pembagian, 80 dibagi 2, hasilnya berapa? 80 dibagi 2, hasilnya 40. Berarti 280 dikurang 165 ditambah 40 dikali 5. Nah, yang kedua kalian cari nih perkaliannya dulu, berarti 40 dikali 5. Nah, 40 dikali 5 kan sama dengan 200. Jadi, 280 dikurang 165 ditambah 200. Lalu habis itu kalian cari dulu pengurangannya. 280 dikurang 165 itu berapa? Nah, hasilnya kan 115. Jadi 115 ditambah 200. Nah, hasilnya 315. Yang B, 9 dikali 26 dikurang 6 dibagi 5. Nah, kalian cari dulu nih hasil pengurangannya yang di dalam kurung. 26 dikurang 6 berapa? Hasilnya kan 20. Jadi, cara penyelesaiannya 9 dikali 20 dibagi 5. Nah, habis itu kalian kali dulu nih perkalian, karena yang mudah itu perkalian. 9 dikali 20 berapa? Hasilnya 9 dikali 20 kan hasilnya 180. Jadi 180 dibagi 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 36. Lalu soal cerita. 10 anak secara berpatungan mengumpulkan uang masing-masing Rp7.500. Uang yang terkumpul dibelikan pizza seharga Rp69.250. Berapa uang yang tersisa? Nah, cara penyelesaiannya, yang diketahui kan banyaknya anak itu ada 10. Besar uang patungannya 7.500. Harga pizzanya 69.250. Ditanyanya sisa uang setelah membeli pizza.
Nah, jawabnya berarti sisa uangnya sama dengan banyaknya anak dikali besar uang patungan dikurang harga pizza. Berarti berapa tuh? Berarti banyak anaknya 10, besar uang patungannya 7.500, harga pizzanya 69.250. Berarti 10 dikali 7.500 dikurang 69.250. Hasilnya kalian kalikan dulu terlebih dahulu. Si 10 dikali 7.500 hasilnya 75.000. Lalu dikurangkan dengan 69.250. Maka jadilah hasil 5.750. Jadi uang yang tersisa adalah 5.750.000 rupiah. Sifat operasi hitung. Yang pertama ada sifat pertukaran atau komutatif. A plus B sama dengan B plus A. A dikalikan dengan B sama dengan B dikalikan dengan A. Yang kedua ada sifat pengelompokan atau asosiatif. A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga ada sifat penyebaran atau distributif. A dikali B ditambah C sama dengan A dikalikan dengan B ditambah A dikalikan dengan C. A dikali B dikurang C sama dengan A dikalikan dengan B dikurang A dikalikan dengan C. Contoh, yang A 198 ditambah 35 ditambah 2 dikurang 17 sama dengan cara penyelesaiannya 198 ditambah 2 lebih mudah dikerjakan daripada 198 ditambah 35, maka soal ini menggunakan sifat komutatif. Nah, jadinya 198 ditambah 2 ditambah 35 dikurang 17 sama dengan 200 ditambah 35 dikurang 17. Sama dengan 235 dikurang 17 sama dengan 218. Yang B, 5.920 dikurang 49 dikali 4 dikali 25 sama dengan cara penyelesaiannya menggunakan sifat asosiatif. Kenapa? Perkalian 4 dikali 25 lebih mudah dikerjakan daripada 49 dikali 4. Maka soal ini menggunakan sifat asosiatif. Nah, bagaimana caranya? Caranya berarti 5.920 dikurang 49 dikali 4 dikali 25. Nah, 4 dikali 25 berapa? 100 kan? 5.920 dikurang 49 dikali 100. Hasilnya 5.920 dikurang 4.900 sama dengan 1.020. Yang C, 84 dikali 56 dikurang 56 dikali 34 sama dengan cara penyelesaiannya. Pada operasi hitung tersebut ada dua bilangan yang sama yaitu 56. Kita gunakan sifat komutatif terlebih dahulu untuk menukarkan posisi 84 dan 56. 84 dikali 56 dikurang 56 dikali 34, kita tukarkan 56 dikali 84, 56 dikali 34. Kemudian menggunakan sifat distributif. Sifat distributifnya yang mana? Yang ini, 56 dikali 84 dikurang 34 sama dengan 56 dikali 50 sama dengan 2.800. Yang A, taksirlah hasil dari 253 ditambah 409 dikurang 134 ke puluhan terdekat. Cara penyelesaiannya berarti 253 dibulatkan dulu ke puluhan terdekat menjadi 250 karena angka 3 di belakang itu dia kurang dari 5. 409 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 410 karena angka 9 itu lebih dari 5. 134 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 130 karena angka 4 itu kurang dari 5. Jadi hasil taksirannya 250 ditambah 410 dikurang 130 sama dengan 530. Yang B, taksirlah hasil dari 389 dikali 82 ditambah 1142 ke ratusan terdekat. Cara penyelesaiannya
389 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400, karena angka 9 itu lebih besar dari 5. 82 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. 1142 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 1100. Jadi, hasil taksirannya adalah 400 dikali 100 ditambah 1100 sama dengan 4000 ditambah 1100 sama dengan 41.100. Yang ketiga, taksirlah hasil dari 3.450 ditambah 11.270 dikurang 860 ke ribuan terdekat. Cara penyelesaiannya, 3.450 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3.000. 1.270 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 11.000. 860 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1.000. Jadi, hasil taksirannya adalah 3.000 ditambah 11.000 dikurang 1.000 sama dengan 13.000.